Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja relevan banget buat kita semua. Al-Kuliyatul Al-Khomsah. Anggap aja ini semacam kompas moral buat kita ngadepin hidup zaman sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba deh pikirin, di dunia yang serba ada dan pilihannya seabrek ini, apa sih yang sebenarnya paling penting buat kita jaga? Apa yang fundamental banget yang harus kita lindungi dalam hidup ini? Nah, pertanyaan tadi itu jadi penting banget loh. Kenapa? Karena ya kita semua tahu kan, tantangan sehari-hari itu nggak gampang. Apalagi buat anak-anak muda sekarang. Dunia modern ini, aduh, kompleks banget. Coba kita lihat, ada tekanan dari teman-teman, ya kan? Terus pengaruh media sosial yang nggak ada habisnya. Belum lagi stres urusan sekolah atau kerja. Setiap hari harus bikin keputusan. Pusing kan? Dan yang paling kerasa yaitu banjir informasi yang bikin kita bingung harus percaya yang mana. Di tengah semua ini, Islam sebenarnya menawarkan sebuah pegangan. Bukan cuma soal ibadah ritual aja loh, tapi lebih ke sebuah kerangka, semacam sistem perlindungan gitu, yang dirancang biar kita bisa hidup dengan aman, bermartabat, dan ya lebih tenang di tengah-tengah kekacauan ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kerangka perlindungan yang tadi saya sebut itu namanya Al-Kuliyatu Al-Khomsah. Atau gampangnya, 5 prinsip universal. Nah, ini dia nih jantung dari pembahasan kita kali ini. Jadi, apa sih sebenarnya Al-Kuliyatu Al-Khomsah itu? Gini deh, sederhananya, ini tuh 5 pilar paling penting dalam tujuan utama syariat Islam. Istilah kerennya, Maqasid Asy-Syariah. 5 pilar ini wajib banget dilindungi. Tujuannya apa? Ya buat kebaikan kita semua, buat kesejahteraan manusia. Nah, kelima pilar ini apa aja? Ada Hifz al-Din, menjaga agama. Terus hifz an-nafs, melindungi jiwa atau kehidupan. Lalu hifz al-aqal, menjaga akal pikiran kita. Hifz al-nasl, ini soal menjaga kehormatan dan keturunan. Dan terakhir, hifz al-mal, melindungi harta. Kelihatan kan? Semuanya ini lengkap banget, dari urusan spiritual sampai ekonomi, dan saling nyambung satu sama lain. Yuk kita kupas satu-satu biar lebih kebayang. Kita mulai dari 2 yang pertama ya. Melindungi iman dan kehidupan. Ini benar-benar fondasinya. Pertanyaannya, gimana cara kita nerapinnya sehari-hari? Nah, ini yang seru. Ternyata praktis banget. Jadi, melindungi agama itu bukan cuma sholat atau puasa aja, tapi juga soal jujur dalam setiap hal yang kita lakuin. Terus, melindungi jiwa itu, ya jelas, jaga kesehatan fisik dan mental. Termasuk juga, dan ini penting banget, kita harus aktif melawan segala bentuk kekerasan dan bullying. Nggak boleh diam aja. Oke, lanjut. Setelah fondasinya kuat, yaitu iman dan kehidupan, kita bangun pilar berikutnya, menjaga akal dan kehormatan. Ini sebenarnya tentang gimana kita ngehargain nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri. Wah, ini relevan banget sama zaman sekarang kan? Menjaga akal itu ya belajar berpikir kritis. Tapi juga, dan ini catat, bijak pakai medsos. Jangan asal share, biasain tabayun dulu, cek dulu bener apa enggak. Terus, menjaga kehormatan itu ya soal menghargai privasi kita dan orang lain, dan hati-hati banget sama omongan kita dan jejak digital kita. Itu nggak bisa dihapus loh. Dan pilar terakhir yang melengkapi semuanya adalah melindungi harta. Tapi ini bukan cuma soal duit ya. Ini lebih dalam lagi. Ini soal membangun kepercayaan dan keadilan di masyarakat. Jadi intinya apa? Integritas. Sesimpel jadi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Nggak nyuri, nggak nipu, nggak korupsi. Terus kita juga harus pinter-pinter ngelola uang. Dan ini juga termasuk hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak ngehargain barang orang lain atau nggak ngerusak fasilitas umum. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, gimana kelima prinsip ini bekerja bareng-bareng? Jadi ini bukan daftar aturan yang kaku dan terpisah ya. Anggap aja ini satu paket. Satu kerangka kerja utuh yang tujuannya bantu kita tumbuh, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nah, biar lebih gampang lagi ngingatnya, kita lihat rangkumannya. Di sini kelihatan jelas banget kan? Ada prinsipnya, apa yang dilindungi, dan contoh modernnya. Kerennya, semua contohnya itu relevan banget sama hidup kita sekarang. Dari soal toleransi, lawan cyberbullying, sampai jadi konsumen berita yang cerdas, semuanya itu ternyata bagian dari peneratan prinsip-prinsip ini. Terus apa sih hikmahnya atau manfaat besarnya buat kita? Banyak banget. Prinsip-prinsip ini tuh ngajarin kita buat jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.
kita jadi lebih hati-hati kalau mau ambil keputusan. Dan yang paling penting, kita bisa ikut andil mencegah kerusakan di sekitar kita. Hasil akhirnya, hidup kita jadi lebih teratur, damai, dan pastinya bermartabat. Ini nggak cuma buat kita sendiri, tapi juga buat lingkungan kita. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua buat merenung sejenak. Dari kelima pilar tadi, menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, kira-kira mana nih yang paling butuh perhatian ekstra dalam hidup Anda sekarang? Cuma Anda yang bisa jawab. Semoga pembahasan kita kali ini bisa jadi semacam kompas yang berguna ya. Terima kasih sudah menyimak.